102,2 Radio Suara Sampang FM, saluran informasi dan hiburan. Baik pendengar, berjumpa lagi bersama Mas Sul pada malam hari ini. Tentunya di program Kosmo Komunitasmu edisi hari Sabtu malam Minggu tanggal 2 Juli 2022. Dan pada malam hari ini sudah kedatangan tamu nih di program Kosmo pada malam hari ini, yaitu sudah hadir di tengah-tengah kita nih pendengar ya, dari komunitas Madura Tempo Dulu Turnojoyo, yaitu dengan narasumber Bapak Gus Fauzan ya panggilnya ya. yang akan membahas tentang kebudayaan Kabupaten Sampang. Oke, untuk itu bisa langsung dimulai nih buat Gus Fauzannya sendiri. Mungkin ada nih pendengar Esmania atau pendengar di rumah yang nggak tahu apa sih itu Madura Tempo Dulu. Ya, Madura Tempo Dulu, singkat MTD ya, MTD Trunojoyo. Ya, alhamdulillah MTD Trunojoyo ini sudah berapa tahun ini? 2019 sampai sekarang. 19 berarti udah 3 tahunan. 3 tahun. Kalau boleh tahu, kenapa kok dinamakan Madura Tempo Dulu? Kita menggali yang sudah lama itu mulai terkikis, jadi kita namain Madura Tempo Dulu. Nah, seperti kita sekarang pemuda-pemuda Pak ya, anak-anak milenial nggak ada yang tahu apa sih budaya itu, apa sih tradisi di Madura Sampang itu kayak apa. Nah, setelah kita terbentuk komunitas MTD, alhamdulillah mulai dari SD, SMP, sampai sekarang sudah ngerti, oh ini tradisi, oh ini budaya di Sampang. Tempo dulu seperti ini ya, kok nggak sekarang nggak ada gitu. Nggak ada. Dan untuk visi dan misinya nih terbentuknya atau adanya komunitas Madura Tempo Dulu itu apa? Misinya kita menggali yang untuk ke depan, jangan sampai punah. Nah, visinya kita terjun ke anak-anak pemuda-pemuda gitu ya. Gitu. Jangan sampai dihilangin lah, katanya Bung Karno, jangan sampai jas merah. Kalau untuk Mas Gus sendiri nih, mohon maaf nih Gus ya. Mas Gus ini tuh tidak tahu nih kebudayaan di Kabupaten Sampang tuh apa aja. Mungkin bisa disebutkan dan dijelaskan gitu buat Gus Fauzan. Budaya Sampang seperti kita tiap hari Lebaran. Sejak hampir 3 tahun sekarang lah. Seperti hari raya Idul Fitri kemarin, itu budaya teratar sudah gak ada. Antar tetangga-tangga itu gak ada. Seharusnya kan ada teratur, kayak di Jakarta kan masakan opor ya. Kalau sini kan tunatun, itu nggak ada. Itu kita budayakan sekarang. Ayo kita tampilkan lagi. Padahal tradisi itu. Budaya tiap bulan gitu ada ya tadi itu ya saya jelasin tadi, budaya teratur tajin sapar, tajin sora, tajin pedis gitu, segala macam itu tadi. Nah, pas budayanya lagi yang wisata religi itu kayaknya tiap pengajian tuh ada, tetap pengajian ada. Cuman budaya kita ke pesarian kayaknya di Sampang ini kurang greget. Kok dari Jawa kok langsung ke Batu Ampar, sedangkan di Sampang tuh ada. Semacam di Raden Kabul, Madegen. Itu nggak ada kayak budaya tiap malam Jumat, budaya kita apa ya, nyekar, katanya orang Madura, nyekar, nyelase, itu nggak ada. Dan untuk gue kan saya pernah tadi sempat berbincang-bincang nih ya, untuk di MTD sendiri pernah mengadakan kegiatan. Nah, kegiatan apa aja tuh? Ya tahun kemarin, ya bukan tahun kemarin, tiap tahun lah. Tiap tahun. Rajin Sapar. Dengan kita punya acara kirab budaya, membawa tajin nganter ke Bapak Bupati selaku anggap beliau itu raja. Tajin Sapar, teratur Sapar kita antar ke sana. Nah, selebihnya kita ke sebelah tetangga itu di Sapar. Gitu. Jadi untuk tradisi kegiatan yang pernah dilakukan ya itu ya. Tajin Sapar. Gitu. Terus ini bulan depan ini, minggu depan ini kayak bulan Suro. Kita alhamdulillah kita punya rencana malam 1 Suro, malam tahun baru Islam. Kita
acara penjamasan pusaka, ngaji bareng, dikir bareng. Setelah itu kita adakan kirab, ngajak anak-anak SD, ini loh budaya dulu, tradisi dulu. Makanya kita tempo dulu, ayo kita kembali ke tempo dulu. Malamnya kita bawa kentongan dengan oncor katanya itu, dengan baca selawat. Ini loh tradisi dulu, budaya tempo dulu Madura Sampang. Jadi keliling gitu. Ya rencana kita keliling, Keliling. karena kita pakai anak SD, murid SD, jadi kita dibatasi lah, jangan sampai keliling. Untuk MTD ini tadi bilangnya sudah terbentuknya sudah lama banget ya. Iya. Dan kegiatan yang sudah dilakukan yang benar-benar viral nih ya. Iya. Apa tuh kegiatan apa tuh? Tajin Sapar, Ah, Rokat Tase, terus apa lagi itu? Baksos. Baksos. Bakti sosial. Baksos itu di mana tuh? Di daerah Babaran. Oh, di Depok. Di daerah kita punya base camp itu. Oh. Di sekitar, nggak sampai keluar. Jadi buat mungkin ada nih pendengar yang pengen ikutan nih, pengen Iya. ikutan dari MTD, jadi langsung ke Paburan ya. Iya. Nggak harus ada persyaratan apa gitu. Nggak ada. Jadi langsung aja ke sana kalau pengen gabung gitu ya. Iya. Nah, dan untuk di MTD sendiri itu untuk anggotanya sudah ada berapa nih, Gus? Alhamdulillah, insyaallah, alhamdulillah lah kita sudah 92. Sudah 92 ya. 92. Dan juga untuk MTD sendiri ini sudah di Madura tuh banyak ya. Dan juga di Madura di Sampang ada. Per kabupaten MTD. Per kabupaten ya. Per kabupaten. Oke, per kabupaten. Dan mungkin di per kabupaten itu apa ya, kegiatannya tuh sama kah atau Sama, beda? sama Jadi untuk setiap- menggali budaya tradisi yang mulai agak tergeser gitu loh, sama. Sama berarti ya. Tiap 1 tahun 2 kali kita kumpul. MTD Pamekasan, MTD Sumenep, Pamekasan, Sampang, Bangkalan tuh kumpul. Kita bagi tugas atau kita bersatu untuk punya gawe seperti ini, ada nggak saling tukar budaya. Tukar budaya di Sampang seperti ini, Bangkalan seperti ini. Dan untuk baju adatnya nih, di Kabupaten Sampang ada nggak sih baju adatnya? Masih belum ada. Masih belum ada ya. Belum ada. Tapi untuk yang baju adat yang kayak apa ya? Kayak baju Marlena sama kacong ceping kan sama baju apa tuh? Itu Baju pesa. baju pesa itu Baju termasuk baju adat di Sampang kah atau gimana? Bukan. Atau gimana? Bukan. Itu lebih masuk Ke provinsi. Provinsi. Ke provinsi. Oh, provinsi Madura gitu ya. Bukan, Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Jawa Timur. Berarti seperti kayak di Banyuwangi itu baju adatnya seperti Marlena juga. Iya. Oh, sama. Jawa Timur. Cuman baju adat per kabupatennya itu yang beda-beda. Yang beda-beda. Makanya Sampang kok pakai baju adat provinsi, kok nggak punya adat sendiri. Kalau boleh tahu nih, Gus, untuk di Kabupaten Pamekasan sama di Bangkalan sama di Sumenep itu untuk baju adatnya tuh apa tuh? Beda-beda. Beda-beda. Beda dari apa ya, kancing baju. Oh, bedanya dari dari kancing baju sama saku. Sama saku. Tapi sama pesak juga nih. Beda. Oh, beda. Namanya apa tuh? Samanya cuma kainnya, Oh, kain beludru. Oh, kayaknya sama. Kain beludru. Cuman kalau di Sampang ada emas, ada pemanis emas itu. Kita menggali baju adat yang tempo dulu untuk Madura Sampang, Kabupaten Sampang. Itu yang kita gali ternyata yang pas, yang mulai dari dulu tuh yang mantan Bupati Bahaudin. Itu pas kayaknya itu. Makanya kita di NTD ini sedang apa ya, punya PR. Oh, punya PR baju adat itu. Baju adat, alhamdulillah kita sudah terbentuk untuk menggali, cari referensi baju adat seperti ini. Ternyata benar. Kabupaten Sumenep, Pamekasan, Sampang itu beda. Tadi kan sempat membahas tradisi sama budaya yang pengen yang pengen biar dikenal nih sama masyarakat Kabupaten Sampang itu kayak teater tacing gitu kan. Terus selain itu apa nih tradisinya? Nah, ya kebetulan sekarang kan masih di apa itu? Di alun-alun ya? Di alun-alun. Karena direnovasi. Oh iya. Direnovasi lah. Itu kalau bisa dikasih lokasi untuk permainan tradisional yang lama-lama itu nggak ada.
permainan kayak semacam permainan anak bukan? Iya, Oh, mainan anak-anak gitu. permainan anak, tapi permainan yang zaman-zaman dulu. Zaman dulu gitu. Itu seperti apa nih Gus? Kalau untuk saya sendiri kan kurang tahu permainan zaman dulu tuh kayak seperti apa. Kayak apa ya itu kayak namanya pelteng. Pelteng apa? Namanya pelteng gitu. Terus apa namanya itu main batu gila yang namanya itu indandet itu, indandet, deket, itu pakai batu. Pakai batu. Kita bergu 8 orang, satu batu, satu orang. Jadi kita sambil nyanyi indandet, deket, terus batu diputar. Oh gitu. Diputar sampai jatuh kemana itu intinya untuk ke fokus. Oh, lebih ke fokus. Kalau nggak fokus nggak bisa gitu. Dan juga biar anak-anak zaman sekarang tuh tahu gitu. Iya ya, betul kalau ada betul. tradisi. Sudah diterapin semua di FTD itu Oh, di permainan FTD ini. diterapin semua. Cuman masyarakat Sampang Haji yang belum tahu. Belum tahu. Nah, itu mungkin untuk MTD sendiri nih, apalagi Gus nih sebagai ketuanya nih untuk di MTD Trunojoyo Sampang, mungkin bisa sosialisasi apa sudah? Apa Sudah gimana? sosialisasi. Sudah. Kalau boleh tahu sosialisasinya di mana aja tuh? Di Sereseh itu, Sereseh tempat Sereseh pas itu di Sereseh itu permainannya tuh masih dipakai sampai sekarang. Permainannya masih dipakai. Bahkan sama Pak Klebunnya itu dibuat di lomba. Dilombakan. Dilombakan per dusun, dilombakan termasuk kulinernya. Oke. Makanannya Sampang tuh apa? Iya. Oh, ngomongin yang namanya zaman-zaman dulu nih, ya Gus ya. Zaman-zaman dulu nih yang apa sih maksudnya tuh yang pengen Gus Fauzan apa ya di apa namanya kayak makanannya kulinernya terus sama tadi sama budayanya tuh apa sih yang pengen banget gitu biar apa ya biar masyarakat tuh memakai tradisi itu atau bisa apa ya tahu budaya itu tuh apa tuh Wisata itu. Wisata kuliner, budaya, tradisi. Itu kita alhamdulillah di MTD kita sudah kolab sama Pak Lurah Del Penang. Itu MTD. Wisata apa? Sama kuliner. Oh, wisata sama kuliner. Wisata kuliner sama wisata kearifan lokal. Sama kearifan lokal. Kan, untuk wisata sendiri wisata apa tuh? Di Del Penang. Kita menuju kita dari barat, sebelah barat. Kita menuju ke Gua Lebar. Nah, kita pas pertama kita ke Raden Kabul, di Aji Gunung. Itu kan masih ada situs itu. Di Aji Gunung. Setelah di Aji Gunung, kita ke Madegen. Di tempat keraton. Nah, kita arahkan ke Gua Lebar. Nah, di Gua Lebar tuh pas di lokasinya Lurah Del Penang. Nah, alhamdulillah Lurah Del Penang Mas Dwi Budiatno. Budianto Yatno itu. Yanto, Dwi Budianto, Mas Lurahnya itu. Ayo Gus kita kolab tuh wisata. Ternyata di sana sudah jalan, tinggal yang di Gua Lebar sama Sumur Daksan. Itu kearifan lokalnya itu sempat hilang, sempat nggak muncul karena Mas Lurahnya punya rencana, inisiatif. Ayo Gus kita buka lagi atau kita hidupin lagi wisata kearifan lokal Sumur Daksan di Jalan Pahlawan. Kan kronologisnya itu keluarnya dari Mas Sampang itu kan sumur. Nah, setelah saya masuk ke dalam itu, ternyata bukan sumur, bunker, tempat persembunyian para pahlawan dulu. Tempat semedinya entah itu Pangeran Diponegoro, entah itu Trunojoyo. Kalau Trunojoyo jelas di situ. Jadi wisatanya itu pas dari religi-nya kena ke Raden Kabul, Aji Gunung, ke Madegen. Nah, wisata kulinernya kita di Kelurahan Del Penang. Di sana ada kampung lele. Oh, kampung lele. Iya, Imam Bonjol. Lele Mambo katanya. Oh. Katanya Mas Lurah, kok saya tanya, kok lele Mambo Mas Lur? Kata saya. Mas Lurah jawab, Mambo itu disingkat Gus. Jadi Imam Bonjol disingkat Mambo. Oh gitu, jadi itu singkatan ya. Kuliner sana, makan lele itu lengkap di sana. Nah setelah dari kita kuliner Gus, kita arahkan ke arifan lokal, ke Sumur Daksan sama Gua Lebar, gitu.
Dan untuk kulineran sendiri cuman lele, nggak ada kayak misalnya jajanan-jajanan dari. Ada rojak, Oh, rujak. rojak kaldu sama rojak apa itu apa itu rojak corak gitu apa gitu. Oh, gitu. Rojak corak pas terus roero itu ada di Sampang, di Delpenang ada, di Mutiara ada. Cuman di Mutiara tuh lengkap kan, paling terkenal kan Mutiara, Jalan Mutiara, sedangkan Delpenang kan masih baru-baru ini. Nah di Jalan Mutiara itu cuman belum terorganisir. Kita bukan butuh, kita pengennya di mana itu Jalan Mutiara itu kita jadikan kampung kuliner, jajanan pasar gitu, jajanan pasar, jajanan pasar. Tapi ya di situ itu karena belum terkoordinir, jadi teracak gitu. Ada yang sini, ada yang keluar, yang ini. Jadi apa ya, MTD Trunojo ini lebih pengen membuat seperti kampung kuliner seperti Betul, itu ya. iya. Oke. Dan ya semoga aja bisa apa ya, bisa terwujud lah ya apa. Ini lagi Mas Bro, ada lagi nih yang Delman. Delman. Iya, Delman itu sempat paguyuban Delmannya tuh mengeluh, gimana ini Gus, Delman ini dokar ya, dokar. Kita kayak mulai terkikis, akhirnya kita rapat di NTD, ayo kita tarik dia, Delman kita tarik untuk jadikan wisata malam. Yang saya lihat nih Gus nih, untuk Delman atau dokar tuh sekarang tuh lagi apa ya, nggak ada ya. Makanya itu Sedikit aja. mengeluh karena ketuanya itu sempat ke MTD, tolong Gus, biar kita ini nggak punah. Akhirnya kita punya solusi. Oke bah, saya bilang gitu ke ketuanya Delman. Kalau Abah siap, coba Abah tampung. Ada berapa di Sampang ini Delman yang masih aktif? Masih aktif hampir 100 Gus, cuman aktifnya waktu pasaran aja. Oke bah, kita sudah rapat. Gimana kalau kita jadi wisata malam bah? Kan sekarang sudah tergeser dengan odong-odong. Oh iya, benar sekali. Nah, kalau Abah siap kita di Delman malam, jadi Abah bisa operasi paginya untuk pasar, malamnya untuk wisata. Tapi kita harus dibagi, bah. 80 Delman itu di mana tempat, bah. Kan terbagi berapa tempat? Di Camplong ada, di Pleang ada, di Torjun ada. Jadi kita bagi, bah. Atau 2 hari sekali bagian Camplong, 2 hari sekali bagian Pengarengan. Kita bagi, kita jadwal. Kita kita sudah mohon izin sama Bapak, Mbak Abaidi. Oh siap Gus, malah Mbak Abaidi setuju. Tempat kita taruh depan pendopo Gus, sama TB Gus. Kata beliau, kata Bapak, saya sudah langsung ke sana. Udah ngumpulin KTP-nya yang punya Delman itu Mas, Gitu. yang siap. Jadi malah seneng. Terima kasih Gus sekalangkong. Jadi operasinya nggak siang, nggak pagi. Kita malam kita bisa operasi dianya. Jadi kita bukan merubah, kita masih berhubungan ke Dishub. Karena masuk lalu lintas kan itu. Gitu. Kita masih belum ke Dishub. Itu cuma kita ngumpulin para Delman. Dokarnya itu tradisi. Itu sebelum ada angkot, dokar sudah ada dulu. Gitu, makanya kita hidupin lagi. Ternyata beliau itu setuju. Terima kasih Gus, terima kasih. Nah, tinggal yang di sininya ini belum, yang di kotanya ini. Rencananya apa tuh yang di kotanya? Pengen di apa itu? Yang di kota yang katanya belum, katanya Gus barusan. Tempatnya ini. Oh, tempatnya ya. Tempatnya untuk mangkalnya. Tempat mangkalnya. Kita sudah sudah briefing sama mereka itu. Siap Gus. Kita masalah kotoran kuda kita ada kok penampungnya, nggak asal jalan, nggak kita hiasin gitu. Nah, mereka sudah mau ready, cuma tempatnya ini loh belum sowan ke Dishub. Pada malam hari ini nih Gus ya, kita kan lebih ke apa ya, lebih masuk pembahasan mengenai temanya nih untuk kebudayaan Kabupaten Sampang sendiri. Ini apa nih yang pengen gitu kan, pengen banget gitu di kebudayaan Kabupaten Sampang tuh pengen dinaikkan gitu sama MTD. Budaya Sampang ini lambat laun kayaknya tergeser.
Nah, budaya Sampang itu seperti budaya adat dan budaya, biar kenal, biar tahu generasi yang akan datang ini loh budaya di Sampang, budaya seperti teater Tajin, budaya Toron Tanah, terus mokak bleber itu gak ada sekarang. Mokak bleber itu kayak mau mempelai pria masuk ke mempelai wanita, itu budayanya nggak ada sekarang, nggak dipakai muka bleber gitu. Kalau di Jawa Barat itu kan mempelai pria menuju ke mempelai wanita itu kan masih ada pantun. Oh iya. Pantun sama kayak pencak silat. Kalau di Madura muka bleber. Itu bisa terkait bisa dengan dikoordinasi dengan perias manten. Ini loh budaya Madura Sampang. Kalau memang dipakai itu bisa disampaikan para perias manten itu budaya yang dulu itu. Apa sudah Gus? Sudah ke masyarakat sudah. Cuman begitu kita sosialisasi, tuh bener nggak boleh lagi gitu. Biar tahu. Ya kalau kita kasih sebelum acara kayaknya mereka itu mesti mikir gitu. Padahal seneng gitu. Budaya Madura itu seperti ini, muka bleber itu emang harus ada. Selain itu yang pengen ini lagi kebudayaan Kabupaten Sampang yang pengen MTD ini naikkan atau pengen banget gitu ada gitu di Kabupaten Sampang. Permainan tempo dulu. Permainan tempo dulu. Iya, terus ada budayanya permainan tuh. Kalau orang Madura Sampang itu ciri khasnya Sampang apa ya? Budayanya Sampang, permainannya itu masih belum ketemu. Ya sudah ketemu, cuman anak-anaknya nggak mau, bukannya nggak mau, untuk mainan belum tahu kayak apa sih permainannya budaya Madura Sampang ini. Kok nggak kayak di Bangkalan budayanya, permainannya. Kalau untuk Sampang sendiri apa tuh namanya untuk permainan tempo dulu tuh? Kayak pelteng, kayak loncat tinggi, kayak indandit. Terus apa itu peta umpet apa namanya itu? Peta umpet kalau bahasanya peta umpet kalau bahasa Madura itu apa itu? Reman itu. Itu sebenarnya nggak ada. Itu. Nah, yang untuk budaya Sampang ya itu semua. Dan pengen banget untuk MTD sendiri pengen banget untuk ada. Terus ada gitu kan. Iya, alhamdulillah di lapangan ini mungkin adalah tempat khusus permainan di situ. Gitu. Yang delapan yang bakal dibangun. Iya, ini bakal. Mungkin adalah tempat permainan tempo dulu. Entah di sebelah barat, entah sebelah timur, di sebelah selatan, utara itu. Kayak di Jawa itu ada tempat permainan ini. Dan selama perkumpulan nih untuk kabupaten-kabupaten lainnya nih, ada nggak sih kendala gitu? Alhamdulillah nggak ya? ada, karena kita mandiri kita. Seluruh anggota kita patungan gitu. Gitu. Patungan, kegiatannya itu patungan. Tapi untuk kegiatan tuh adanya cuma setiap tahun sekali gitu. Setiap bulan. Itu kalau boleh tahu kegiatan apa aja tuh? Selain Tajin kan kalau setiap bulan tuh pasti ada tuh kearifan lokal seperti di Sumur Daksan. Gua Lebar. Itu apa tuh kegiatan apa tuh di Sumur Daksan sama di Gua Lebar tuh melakukan kegiatan apa tuh di sana untuk MTD-nya? Untuk mengenalkan itu ke murid SD, SMP ini loh peninggal yang di Sampang. Wisatanya yang dari dulu masih ada. Mereka sempat nanya kenapa kok dinanyain Gua Lebar. Oh, karena Gua Lebar ini loh. Kalau gua lebar karena mulutnya gua itu di atas. Jadi lebar. Umumnya mulut gua itu di samping. Ini Sampang di atas. Mulut guanya itu di atas terbuka lebar. Sempat tahun 2001 kedatangan orang luar, orang Belanda, Mr. William langsung ke MTD. Terus tahun berikutnya orang Jerman datang ke MTD, nanya sejarah
budaya adat Sampang, termasuk Mr. William itu. Sampai akhirnya kita sudah kenal baik sama mereka. Jerman, kalau tidak salah tahun depan ini kita kedatangan yang dari Jepang. Jadi kedatangan dari Jepang tuh langsung Ke NTD, dan dari provinsi. dari provinsi. Jadi lebih MTD itu lebih kayak semacam tour guide gitu. Betul. Tour guide untuk Betul. mengenalkan Ya, betul. kebudayaan. Ada di anggota kita tuh tradisi. ada. Itu ada. Ada anggota. Itu ada. Ada anggota. Bagian guide-nya ada, bagian penerjemahnya ada. Oh, gitu. Karena kita NTD itu anggotanya, kita punya anggota itu 3 bahasa. Tiga bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Belanda. Kita punya anggota 3 bahasa. Coba untuk bahasa Madura pasti ada ya. Ada pakarnya malah. Makanya Pakarnya. Beliau orang Banyuates. Gitu. Setelah beliau kita tarik masuk ke NTD, alhamdulillah beliau dipakai sekarang di Pemda untuk mengajar bahasa Madura. Ya murid-muridnya ya guru SD, guru SMP. Kata guru yang dari luar Madura, yang dari Jawa, yang dinas di Sampang, nanya, Gus, kok lebih sulit dari bahasa Inggris, bahasa Madura itu katanya. Juga sempat dengar-dengar juga di sekolah. Nggak tahu sih ini bener apa enggak, kalau untuk bahasa Madura itu lebih nggak ada sih. Mungkin karena ini ya, karena nggak ada yang bisa atau gimana. Betul. Nah, kita punya anggota yang ahli pakar bahasa. Akhirnya diambil sama Pemda, bukan diambil, kita kerjasama Kerjasama. untuk pelajaran bahasa Madura. Sekarang kan banyak sekali permainan, kan kayak Gus kan pengennya permainan tuh ada nih, permainan Kabupaten Sampang tradisi itu kan ada, permainan tradisi itu harus ada. Cuman kan tradisional maksudnya harus ada, karena sekarang perkembangan zaman perkembangan teknologi itu ya makin canggih gitu kan. Itu mungkin pengenalannya seperti apa tuh, Gus? Ya, kita punya anggota guru. Kita lewat anggota kita yang sebagai guru, kita kenalin tuh ke murid-murid mereka. Murid-murid mereka untuk mengenalkan. Ini loh permainan. Kalau pingin main seperti ini, kita ke NTD ayo. Lebih mengajak. Iya, mengajak. Akhirnya alhamdulillah kita di SD kapan itu bulan kemarin dari SMK, dari SMP, terus dari SD. Kita ajak ke Babaran. Bahkan murid-murid itu tanya, ini tempat apa? Nah, setelah kita jelasin bahwa di sini loh tempat lahirnya Pangeran Trunojoyo. Kok baru tahu? Ya makanya kita ngajak mereka itu biar tahu ini loh tempat sejarah, tempat lahirnya Pangeran Trunojoyo, yang sampai sekarang belum diangkat jadi pahlawan Trunojoyo. Belum diangkat pahlawan nasional. Tuh, jadi tahu. Terus kita kenalin permainan ini. Ya alhamdulillah. Kadang 2 minggu sekali kita ngumpul, katanya guru-guru, kita ngumpul Gus buat mainan sini. Iya, enggak apa-apa. Jadi di base camp MTD di Pabuaran tuh banyak sekali permainan-permainan zaman dulu ya. Banyak ada lengkap, tinggal kita terapin ke anak-anak murid-murid itu SD. Ini loh seperti ini permainannya. Bahkan dia kaget, permainan apa ini? Nah, setelah kita jelasin lewat MTD baru ngerti. Jadi itu bukan untuk anak-anak ya, untuk remaja. Untuk remaja bisa ya kalau bisa. pengen tahu mainan tradisional zaman dulu, Sampang bisa langsung ke yang SMA sekarang ini setelah dikasih permainan seperti ini malah inget ada tangin mainan lambe gitu katanya. Gitu. Ya, cuman karena lupa dan nggak ada gitu kan, nggak ada yang memainkan permainan itu. Iya. Makanya alhamdulillah di Sampang ada apa itu pembangunan sekarang ini alun-alun itu ya, alun-alun. Kita jadi pengen punya tempat di situ untuk permainan tempo dulu gitu. Mungkin kesimpulannya nih Gus, atau enggak pesan nih buat masyarakat atau buat anak-anak yang belum tahu nih mengenai tradisional atau kebudayaan Kabupaten Sampang. Silakan. Bagi mereka bagi apa ya? Anak-anak SD, SMP, SMA, ayolah kita main lagi tempo dulu. Yang sudah
lama kita nggak main, ayo kita main lagi. Mungkin jenengan ingat kalau kita main seperti permainan dulu itu, nggak sekarang inilah ada. Ayo kita main lagi. Dan untuk kedepannya jangan sampai lupa permainan itu. Ayo kita gabung di NTD, di Boberen, di situ sudah ada. Biar kenal permainan tempo dulu. Seperti apa? Di Boberen lengkap ada. Kembangkan ekonomi pariwisata, agribisnis